Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, RHI kali ini akan menyoroti satu tema, yaitu bersabar dalam penderitaan. Bersabar dalam penderitaan. Saudara, tema ini menjadi kontekstual pada saat ini karena realitas memang kami menemukan, juga ibu bapak saudara merasakan bahwa hidup pada saat ini banyak pergumulan, kesulitan, dan penderitaan. Orang yang beriman harus menunjukkan hidupnya mampu untuk bertabah hati, sabar dalam penderitaan. Orang beriman tidak hanya ditunjukkan dengan simbol-simbol seperti salib misalnya. Tidak cukup maksud saya. Tapi orang beriman harus diwujudkan dalam kualitas hidup. Di tengah kesulitan, penderitaan, persoalan, tantangan, dan rintangan, kita tetap menghadapi, kita tetap menjalani, dan kita meyakini kasih dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pada RHI kali ini saya mengajak kita untuk belajar tentang satu tema, yaitu bersabar dalam penderitaan. Bersabar dalam penderitaan. Apakah maksudnya? Mari kita membuka firman Tuhan, kita landasi dan kita dalami bersama-sama. Besar harapku, saudara, ini akan menjadi berkat buat ibu, bapak, dan saudara-saudara dalam menjalani hidup, dalam meneruskan kehidupan, karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Bersabar dalam penderitaan. Marilah kita membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus. Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 yang demikian sabdanya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya ulangi ayat yang terakhir. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, demikian Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari ini saya mengajak kita untuk mendalami tentang ketabahan hati. Dan sekarang kita masuk ke ranah yang lebih dalam, yaitu tentang kesabaran. Saudara cek di ayat yang tadi kita baca. Di Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Ada beberapa hal penting yang perlu kita cermati. Yang pertama,
yaitu bersabarlah. Ini terkait dengan iman. Bersabarlah terkait dengan iman. Gambarannya adalah seperti petani. Petani zaman dulu ya, di mana tergantung banget dengan iklim. Kalau sekarang bisa dibuat alat-alat. Ini tidak turun hujan, kita bisa angkat air dari bawah, ada alatnya, ada diesel dan seterusnya. Bahkan tanaman tidak harus di tanah, ada hidroponik, ada macam-macam. Oke. Tapi ini petani zaman dulu. Petani zaman dulu tidak punya pilihan lain selain dia harus memupuk keteguhan hati dan bersabar. Di dalam iman itu gambarannya seperti itu. Bersabar karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber penolong. Tidak ada cara lain. Tidak ada. Cara yang lain pasti salah. Roh kegelapan mempercayakan pada roh kegelapan. Oh, tidak betul. Hanya Tuhan. Maka pilihan yang utama dan baik adalah bersabar seperti petani. Yang kedua, petani tidak cukup bersabar saja, tapi dia membuat gerakan yang disebut dengan ketekunan. Ya, ketekunan. Bahkan kalau saudara perhatikan di daerah tertentu, di mertua saya di Gunung Kidul misalnya, itu selain menunggu hujan, mereka juga ambil itu ember, coba cari air, kemudian diangkatlah itu, kemudian disirami dengan tekun. Ketekunan itu berarti aktif. Ketekunan tidak hanya bersabar nunggu, pasif. Tidak. Jadi, saudara, bersabar dan tekun. Bersabar dan tekun. Yang ketiga, kita bisa cermati pada ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sungguhnya hakim sudah berdiri di ambang pintu. Bersungut-sungut dan menyalahkan. Saudara, kalau ada masalah, kita fokus pada masalah. Kalau ada masalah, kita jarang sekali fokus pada solusi. Dan kalau sudah begitu, yang terjadi adalah saling menyalahkan. Paling tidak lalu menyalahkan, kalau sibuk menyalahkan sekitar tidak ada, ya menyalahkan Tuhan. Oh, ini kok hujannya terlalu banyak. Ya, hujan terlalu banyak. Oh, ini hujannya kurang, ini kering ini. Oh, hujannya kering. Ini hujannya kok tidak jelas ini. Musim kesongo apa ketujuh, tidak cetok ini. Kadang hujan, kadang tidak. Menyalahkan Tuhan. Menurut ini, bersabar, bertekun, dan tidak menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena yakin Tuhan memberi yang terbaik, dan kitalah yang harus sabar. Dikatakan di sini. Jangan saling mempersalahkan, jangan bersungut-sungut, itu penanda spiritualitas. Orang yang beriman teguh, saudara-saudara, selain dia melakukan punya simbol-simbol ya, boleh juga tuh. Atau kemudian beribadah dan seterusnya, pastilah itu. Atau baca Alkitab, oh ya biasa itu. Tapi yang dimaui adalah bagaimana kita menampakkan kehidupan yang memiliki kualitas yang baik. Kemarin kita udah bahas, Paulus naik kapal yang terombang ambing berhari-hari mereka tidak makan. Oh, badannya luar biasa dan mereka sudah putus harap. Matilah kita. Dan ketika orang sedang cemas, Paulus berdiri dan dia mengatakan, jangan cemas. Karena, sudah kita bahas kemarin, karena kamu semua akan selamat. Dan seterusnya. Kenapa bisa? Ya. Yang lain cemas kok ini enggak? Iya. Yang lain begitu gelisah, ketakutan. Yang ini enggak? Iya. Karena orang yang beriman. Iman itu nampak pada kualitas hidup seseorang. Bukan sekedar pada simbol, bukan sekedar pada ritual, tapi pada kualitas hidup. Bersabar, tekun, dan tidak mempersalahkan atau bersungut-sungut. Saudara, ada satu poin lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang tadi kita baca ulang ayat 17, Yakobus 5 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sudah tahu sebagai umat pilihan kita harus sabar, tekun. Tapi kita tidak melakukan. Sudah tahu di dalam kekristenan firman ini tidak hanya dibaca dan dihayati, tapi dilakukan. Berbeda dengan yang lain. Baca aja udah ada hitungannya. Wow. Apalagi baca dan ngerti, wah ada hitungannya lebih bagus itu. Yang paling bagus baca, ngerti, dan menghayati dan melakukan. Ya, tapi kalau di dalam iman Kristen tidak ada itu seperti itu. Kalau saudara baca, ya saudara harus menghayati dan melakukan. Tidak ada itu cuma baca dok. Tidak ada. Oleh sebab itu, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita atur hidup kita. Mari saya, saudara, kita semua, mari kita berharap kepada Tuhan supaya kita mampu menjaga iman kita di tengah kesulitan, penderitaan, persoalan, bahkan aneka tantangan yang begitu luar biasa kita hadapi. Saudara, saya pendeta, saya juga memiliki pergumulan, kesulitan, dan tantangan. Saya sudah lebih dari 32 tahun melayani Tuhan, tapi itu tidak hal yang membanggakan. Biasa saja, itu soal hitungan waktu. Saya cuma mau mengatakan, saya juga manusia lemah, dan saya belajar dari firman Tuhan ini, dan saya juga terus memohon untuk dikuatkan, dan saya yakin Tuhan akan menolongku untuk saya setia sampai akhir. Karena apa? Karena Tuhan itu pasti menyertai kita, janjinya ya dan amin. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama, saya, saudara, kita semua, kita bersabar dalam penderitaan, jaga iman kita, meskipun kita punya masalah, kita semangat, cari solusi, dan yang paling penting, jangan melupakan Tuhan. Tuhan berkati. Amin.